Sudah ada yang nggak yang menangkap visi ekonominya dari kandidat ini? Tanda kutip visi ekonomi dalam kondisi yang berbeda seperti saat ini. Terutama dalam kondisi saat ini. Belum ya. Halo semua, kita ketemu lagi di Besiru. Bincang bebas, inspiratif dan seru. Apa yang menarik kita bicarakan kali ini? Ya, kita tadi kemarin kita sudah bicara soal pilkada dan pandemi. Hari ini kita udah janji bicara soal masalah-masalah. Masalah apa, Pak? Masalah ya. Oh, banyak masalah ya. Pokoknya kalau kita bicara berarti ada masalah. Di mana ada masalah di situ ada kita gitu ya. Gitu ya. Oke, mungkin kita lanjut masih terkait pilkada ya. Iya. Tapi kayaknya lebih menarik kalau kita mulai agak menukik begitu ya, walaupun menjerumus ya. Walaupun belum terlalu dalam, tapi kita agak menukik kira-kira tantangan seperti apa yang dihadapi oleh wali kota dan wakil wali kota yang terpilih setelah pilkada ini, setelah pilkada ini. Walaupun sekarang mulai ada diskusi lagi, jadi enggak pilkada ini? Itu bab sendiri. Bab lain ya, bab lain. Tapi kita anggap jadilah gitu ya. Jadi kita akan ngobrol soal tantangannya, kira-kira seperti apa tantangannya. Karena kemungkinan setelah pelantikan pun masih akan dalam nuansa pandemi. Masih menghadapi kondisi pandemi. Masih bakalan lama lah. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang masalah, ya kita di sini karena memang ada masalah ya. Jadi bicara tentang masalah, saya rasa di seluruh Indonesia juga masalahnya hampir sama semua sih. Nah, tantangan yang akan dihadapi oleh wali kota yang terpilih itu kan berkutat antara tentang kesehatan, ekonomi, pendidikan dan sosial. Jadi itu kan masalah-masalah besarnya ada di situ. Masalah besarnya. Walaupun mungkin tadi sama semua daerah, tetapi masing-masing daerah tentu punya perbedaan karena kekuatannya, karena karakter keadaan daerahnya dan sebagainya. Dan karakter pemimpin juga mempengaruhi juga itu. Karakter pemimpin juga. Oke, kalau tadi misalnya kesehatan, kemudian ekonomi ya. Ekonomi terus pendidikan gitu. Kemudian sosial. Nah, kira-kira kalau dalam konteks kesehatan kayak apa? Masih pandemi yang pasti. Iya, Kesehatan kan kalau ngitung-ngitung ya, mereka kan dilantik itu sekitar bulan Maretan lah. Maret itu kalau lihat grafiknya pandemi masih. Vaksin juga belum itu baru produksi ya. Sinovac kan baru produksi massal itu awal tahun ya. Masih kondisinya ya seperti hari ini atau bisa lebih buruk. Bisa jadi. Bisa kalau kemudian protokol kesehatan diabaikan. Ya. Jadi kalau gitu berarti butuh penanganan yang mungkin lebih serius ya. Yang akan jadi tantangan wali kota besok itu harus lebih serius. Karena sebelum pandemi pun pelayanan kesehatan kita masih banyak masalah. Apalagi adanya pandemi. Yang menarik kan rilis yang kemarin dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Kita itu peringkat 5 loh dari aspek angka kematian akibat COVID. Nah, ini kan bicara NTB kemudian turun lagi ke kabupaten kota. Bagaimana kemudian tugasnya pemimpin wali kota yang terpilih itu besok itu dulu prioritasnya. Gitu loh. Apakah cukup dengan matikan lampu jalan jam 10 malam? Gitu kan? Supaya COVID-nya cepat pulang gitu ya. Atau malah enggak tahu jalan pulang? Iya. Kalau kan kita sudah tidak dengar lagi kalau kalau yang jemput pasien kemudian rame itu sudah enggak lah ya. Iya. Mungkin mahal itu biayanya mungkin sekarang jadi enggak lagi kan. Gitu. Dan informasinya RS kota juga sudah tidak lagi nangani ini gitu loh ya. Oh ya? Sudah tidak menangani atau sudah penuh? Tidak lagi. Jadi semua pasien COVID sekarang dialihkan ke RSUP provinsi. Muat enggak itu? Apa kira-kira sebabnya? Apa duitnya yang atau bagaimana ini? Nah ini kan sementara kendali dari RSUP kota itu kan di pemerintah kota. Kebijakannya gimana ini? Kan itu yang perlu mungkin juga.
Jadi Tapi, itu ya. Jadi begini saya rasa sih, yang dibutuhkan sekarang terutama yang untuk bagian kesehatan itu memang kebijakan yang tegas ya, bukan sekedar himbauan. Tegas itu dalam arti ya sudah populer atau tidak populer ya tetap tegas gitu. Jadi kalau sekarang kan saya rasa ya kita hanya sebatas mendapatkan himbauan-himbauan gitu. Jadi himbauan untuk physical distancing, himbauan untuk memakai masker, walaupun sekarang sudah ada mungkin ada sedikit Ada perda sekarang ada lah, perda gitu, penalti, lebih tapi ya. pelaksanaannya pun ya masih sebatas kalau ada razia mulai masyarakat ini. Jadi saya rasa belum ada kebijakan yang benar-benar tegas yang mungkin bila perlu ekstrim lah sedikit gitu. Oh ya, mungkin Ya, ekstrim. Kayak polisi India itu ya. Kayak polisi India. Artinya begini, artinya memang sesuatu kebijakan tuh memang ya harus suka ndak suka ya memang harus begitu Iya, gitu. Karena kan pemerintah bukan tidak cukup hanya menghimbau, tapi juga Iya, ada perda, ada peraturan Iya, tegas. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa dengan adanya peraturan tegas ya untuk memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak, masih juga diabaikan oleh masyarakat. Ini masyarakat tidak taat pemerintah atau masyarakat tidak percaya adanya corona gitu? Atau tidak percaya pada pemerintah? Nah, bisa. Nah, kalau saya sih ngelihatnya gini ya, kenapa orang jadi abai? Itu jadi apatis, abai, merasa tidak ada corona karena tidak konsisten. Nah, kebijakan-kebijakannya tidak konsisten, dan ini terjadi dari pusat sampai ke daerah. Dari awal corona. Dari awal. Sudah diremehkan. Seperti itu kan, tidak konsisten. Nah, besok itu ya itu tadi pemimpin terpilih itu ya apa ini gitu loh ya, harus bagaimana? Misalnya kayak tadi berani ngambil tindakan ekstrim misalnya. Iya, gitu bila kan. perlu melibatkan tentara atau gimana, bukan cuman sekedar razia keliling gitu kan. Bukan itu, tapi ya udah langsung direct pesannya gitu. Cuman kan permasalahannya sekarang kompleks ya. Kita tidak hanya bicara permasalahan kesehatan. Ya, itu satu Kalau sisi. hanya bicara permasalahan kesehatan, udah PSBB, lockdown total, selesai penularannya. Tapi kan ada aspek lain yang dipertimbangkan, soal ekonomi, pendidikan, aspek sosial. Yang sekarang di tengah kondisi seperti ini, kita lihat sendiri bagaimana kondisi perekonomian kita, ya. Angka pengangguran. Jadi mau tidak mau, UKM, pengusaha-pengusaha yang ada di Mataram, di tengah kondisi seperti ini mau tidak mau merumahkan atau mem-PHK karyawan. Banyak akhirnya angka pengangguran baru, ya alih-alih kita berharap banyak menyerap angkatan kerja, malah menciptakan pengangguran baru. Itu ini yang akan dihadapi oleh pemimpin berikutnya. Dan yang pasti secara nasional kan tadi kalau nggak salah Menteri Keuangan itu bilang resesi. Kita sudah minus 1,7 ya kalau nggak salah. Iya, selama 2 kuartal berturut-turut kita minus. Gitu. Nah, kalau ekonominya melambat atau kita katakanlah kolaps ya di kota ini, kan hanya kota bisnis. Kalau saya lihat kan kota Mataram itu spesifik perdagangan. Ya. Kalau sektor itu juga ikut terganggu, kemudian terjadi angka pengangguran juga, itu berarti kan daya beli turun. Nah, kalau daya beli turun itu makin pengusaha juga segera kolab kalau daya beli turun kan. Makin dalam itu jatuhnya. Kalau makin dalam konsekuensinya nanti akhirnya kepada penerimaan. Benar. Kalau pengusaha kolab enggak bisa bayar pajak, enggak ada PAD. PAD turun. Nah, bagaimana membiayai pembangunan kalau enggak ada PAD? Iya. Kalau PAD-nya turun. Iya, memang sih masalahnya begitu kompleks ya. Cuman yang masih jadi misteri ini ya. Sedemikian kompleks masalah, jadi kan tantangan wali kota ke depan tuh sudah berat pasti sekali. besar, berat dan besar. Tapi kok masih seksi ya? Pemilihannya masih mau diperebutkan gitu. Atau mungkin karena kadung, karena mereka para calon sudah siap sebelum pandemi. Sebelum pandemi sudah siap. Ya, ini kan sudah setahun yang lalu ya. Sudah setahun lalu rame-rame. Kita anggap demikian lah ya. Tapi yang pasti kan begini. Tetap maju, ya mereka harus mempersiapkan diri untuk kemudian
jadi pemimpin, jadi wali kota yang extraordinary, tidak Ya, lagi pemimpin biasa-biasa. Ya. Karena kondisinya kan ini beda. Pak. Kondisinya luar biasa ini kan. Jadi bukan lagi melanjutkan kepemimpinan pemerintah sebelumnya. Nggak bisa. Dia nggak melaksanakan birokrasi, semua dilakukan normatif, nggak cukup seperti itu lagi. Nggak bisa kalau business as usual nggak bisa. Ya. Itu harus semuanya harus serba ekstra gitu kan. Artinya kalau selama ini jam kerjanya itu 8 jam gitu, besok itu harus 24 jam. Selama gitu. ini- Katanya sih kalau wali kota 24 jam katanya. Kalau Jam pemimpin kerjanya. emang. Ya, jangan-jangan kurang 24 jam itu. Kalau selama ini kan dibilang kalau pemimpin daerah itu wali jam kerjanya 24 jam gitu kan. Ah, besok ini mungkin kurang 24 jam itu. Gitu. Jadi memang berat kondisinya ya. Iya. Jadi kalau ekonomi gitu kan. Iya, Jadi, apalagi kan kita masih inilah di industri pariwisata juga kan, ada hotel, restoran, terus dan ada itu travel juga. termasuk yang besar pendapatan PAD pemerintah kota dari situ. Setuju saya. Dan artinya wali kotanya besok itu juga harus punya kreasi atau bagaimana kemudian dia mendorong supaya ini kembali Ya. bergerak. Itu. Ini kan ini yang sulit. Yang selama ini kan masih defense semua nih. Iya. Iya. Defense dalam arti gini, jangka pendek, JPS. Ya. Kemudian yang kedua, kemarin sudah lakukan regulasi misalnya nunda dulu pembayaran misalnya PP1 hotel dan restoran ya. Enggak store dulu. Tapi hari ini sudah mulai lagi. Ini Iya, kan berarti sudah kan ditagih. business as usual. Sudah, Padahal ya. kondisinya juga dunia usaha sedang itu. Berarti dia harus punya strategi atau ekstra. Iya. Iya. Gimana caranya tidak membebankan tapi PAD itu kemudian dapat. Nah, Ya, ini tidak membebani tapi menggerakkan gitu, buat Menggerakkan. lebih bergerak. gitu. Berarti bagaimana memikirkan cara yang tidak terpikirkan. Ya, itu tadi extraordinary. Extraordinary itu. Butuh pemimpin yang Iya, seperti iya, itu iya, ya. iya. Ya mungkin enggak sampai kayak Superman enggak lah ya. Iya. Tapi tetap harus lebih dari yang biasanya gitu Tapi kan. memang harus super juga sih. Tapi enggak perlulah kita lihat. Terus kemudian sosoknya sebetulnya kayak apa yang mau pada bertarung ini gitu. Enggak usah lah ya. Apa? Ya. Boleh lah. Bebas, namanya juga bebas. Iya, kan bincang bebas. Bebas, ini kan 4 kandidat nih sudah Nggak tahu teman-teman kira-kira kebaca nggak sih sudah kita bicara soal ini gitu. Sudah ada yang enggak yang menangkap visi ekonominya dari kandidat Tanda ini? kutip visi ekonomi dalam kondisi yang berbeda seperti saat Apa ini. terutama dalam kondisi saat ini. Belum sih. Belum ya? Belum. Belum atau masih malu-malu atau masih mikir Atau masih mudah-mudahan mikir. atau yang lebih bahaya tidak terpikir. Itu. Tidak terpikir. Kita khawatirnya kita katanya enggak mikir. Gitu. Yang terpikir itu bagaimana ngitung angka pemilih, kemudian Iya. simpul-simpul, masih benar. begitu aja yang terpikir. Semua masih fokus di situ. Cuman gini tantangan yang akan dihadapi oleh pemimpin terpilih. Jadi kalau saya yakin setiap pemimpin, setiap kandidat ini maju berlandaskan niatan baik, setuju niatan kan? baik. Ya. Ada idealismenya di situ, ada visi besarnya. Tapi kan Tak cukup. nggak cukup. Tantangannya di Pak, selain pandemi, tantangannya adalah apakah ketika nanti sudah terpilih, ya, apakah masih tetap bisa menjaga niatan baik? Karena nih kita tahu politik akan ada banyak kepentingan. Bagaimana antara niatan baik dan idealisme itu nanti akan bertarung dengan kepentingan-kepentingan lain juga di situ. Itu tantangan secara pribadi pemimpinnya gitu. Di luar tantangan pandemi. Paling tidak kita berharap pemimpin ini yang seperti saya katakan tadi memikirkan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Jadi kalau kita ingat sejarah kisah Muhammad Al-Fatih, yang tidak ada saat itu orang yang berpikir untuk mindahin perahu, mindahin kapal lewat bukit dan hutan, tapi itu dilakukan gitu. Nah, paling tidak ide-ide gila seperti inilah ya, tidak harus beneran ngangkat kapal, tapi poinnya adalah dia berani melakukan hal yang di luar apa yang orang biasa bisa pikirkan. Itu yang kita harapkan. Ya, Kalau bahasa teman-teman yang bisa out of the box gitulah ya. The box. Tapi ini lebih lebih lagi. Ekstrim lah harus Ekstrim, tidak segera. Artinya kalau promosi itu kebingungan ya sudah miringkan saja, tidak cukup seperti itu kan. Ini harus jauh lebih dan ekstrim. kalau saya lihat sih kita
kita kan ngikutin ya di sosial media ya. Mereka buat apa? Ada yang bilang ini, ada yang bilang gimana caranya supaya begitu gitu ya. Tapi itu masih sebatas bahwa kondisinya masih normal. Seperti dalam kondisi normal. Gitu jadi tidak terpikir bahwa kita ini tidak dalam kondisi normal gitu. Itu yang belum nampak gitu. Belum tajam. Gitu dia. Belum harus ngasah-ngasah ini. Mudah-mudahan omong-omongan kita ini termasuk yang ngasah-ngasah itulah ya gitu. Tugas kita itu ya. Iya, kan tugas kita nyinyirin dulu kan. Gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi misalnya ekonomi ya, perusahaan banyak collab, kemudian usaha ekonomi melambat, pengangguran meningkat, itu kan. Ada permasalahan berikutnya adalah masalah sosial, misalnya kerawanan sosial, gitu kan. Sekarang saja kan beberapa cerita kita sudah dengar agak seperti meningkat, walaupun belum kita tahu data resmi ya, tapi kalau menyangkut soal perut memang kriminalitas sudah, kan. Orang gelap mata. Ya artinya kan itu pemerintah harus bisa bagaimana kemudian di kota ini menjaga ketahanan ekonominya gitu ya. Nah itu yang itu kalau tidak ya itu tadi implikasi sosial. Nah itu dia itu. Apalagi kalau kemudian dalam kondisi seperti itu ternyata masih ada misalnya orang-orang yang sultan-sultan begitu ya, yang tajir melintir gitu, lupa gitu bahwa kondisinya kayak gini masih pamer-pamer. Wah, itu kan malah semakin kelihatan kesenjangan kan semakin memicu kerawanan. Karena ini Pak, waktunya banyak untuk main sosmed. Nah, waktunya banyak untuk main sosmed. Saya berpikir gini ya, mungkin pemimpinnya itu harus berani bilang, oke rakyatku atau warga kota Mataram, kita sedang dalam kondisi yang ini. Mari kita bangun solidaritas sosial, rasa sosial kesetiakawanan, yang kaya membantu yang miskin. Wah, terus kayak diikuti ya. Gerakan itu kayak Presiden Amerika ketika ada serangan teroris itu langsung pidato, kita diserang. Jadi semua orang Amerika udah merasa, kita diserang ini kita. Gitu. Iya. Kita berharap mudah-mudahan besok begitu. Kira-kira ada enggak ya? Dari gestur, dari ini. Gimana ya kita lihatnya? Ya, kita berharap lah. Kita berharap ada yang mau datang sini ya. Kita berharap gitu kan. Enggak juga. Bukan, dia langsung ngomong gitu. Kita berharap. Artinya bahasa kita ini kan bahasa yang ini yang kita alami gitu. Iya. Kita ini kan ya walaupun bukan mewakili yang lain, tapi kira-kira gini lah. Iya. Kita korban ketidakpastian juga. Gitu. Tadi menarik yang disampaikan nih Mas Bambang, bahwa ada tadi kesenjangan sosial, gitu, yang kaya kelihatan pamer. Gitu. Jadi kesenjangan sosial dari segi ekonomi, ya pendapatan ada yang sangat dirugikan di tengah kondisi pandemi, ada juga yang sangat diuntungkan. Kesenjangan nggak cuma terjadi di soal ekonomi, tapi di pendidikan juga, Pak. Nah, dengan sistem pendidikan yang mau tidak mau kan sekarang berbasis daring. Tidak semua anak punya handphone, tidak semua orang tua mampu membelikan anaknya handphone. Yang punya handphone juga belum tentu punya pulsa tiap hari, punya kuota paket internet setiap hari. Sehingga saya baca di media-media luar, nggak tahu apakah memang terjadi juga di Mataram, tapi banyak yang akhirnya sampai orang tua terpaksa mencuri untuk belikan HP, membelikan HP anaknya gitu. Bahkan ada yang kayak anak sekolah yang mati kesengat ini yang listrik, ada yang jatuh dari pohon demi nyari sinyal. Artinya tidak semua daerah bisa lah untuk mendukung sistem belajar daring. Kalau kita di Mataram kita harus realistis artinya. Itu akses internet sudah. Kalau akses internet adalah, tapi kemudian hampir tidak ada blind spot lah. Akses itu bisa diakses oleh semua gitu. Merata. Kan itu yang jadi persoalan gitu ya. Apakah basisnya di lingkungan atau kelurahan? Jadi kalau kelurahan kayak zaman dulu ya kita nonton TV dulu. Nonton TV di kantor lurah. Kalau dia di kelurahan. Kalau enggak di kantor lurah di pasar dulu gitu. Nonton TV. Bukan zaman kita. Dia milenial. Dia lahir sudah zaman makmur.
hati-hati Pak nyebut nama. Tadi tadi itu bukan Sudah zaman cuman gini Pak, yang masalah pendidikan ini, belajar online ini, jadi sudah guru bingung. Guru bingung harus istilahnya pastinya kan ada target dalam pendidikan. Orang tua pun stres Pak. Jadi akhirnya orang tua tahu ternyata susah ya ngajarin anak gitu. Gitu, orang tuanya juga bingung. Anaknya stres juga. Anaknya juga itu karena kalau terus dilanjutkan seperti ini, bahkan kan ada isu dari Kementerian Pendidikan ingin sistem belajar daring ini diteruskan. Permanen ya. Permanen. Cuman kan sekarang kita bicara pendidikan kan bicara pembangunan manusia. Nah, yang mau dibangun ini apakah hanya intelektualitasnya saja? Keterampilan Keterampilan gitu saja. ya. Karena kalau hanya intelektualitas, ngapain ada guru? Google juga ya. Google lebih pintar Pak. Gitu. Di YouTube banyak sekali. Tapi kan kita ada pendidikan moral di sekolah. Karakter. Gitu. Sehingga nanti tujuannya adalah tidak hanya menghasilkan generasi yang tangguh secara intelektualitas, tapi tangguh juga secara mentalitas dan moralitas. Gitu. Apalagi tanggung jawab pendidikan dasar itu ada di pemerintah kota dan kabupaten gitu, dasar dan menengah ya. Itu dia kan. Nah itu. Jadi Kembali lagi kita harus cari pemimpin yang memang benar-benar bisa ngasih kebijakan yang tegas. Sudah ya. ada 4 kita pilih. Sudah 4, tinggal dipilih. Tinggal pilih. Ini nomor 1, 2, 3, 4 kita belum tahu kan. Sudah Sudah kita tidak nunggu apa nih? Nunggu sudah tidak nyari kita visi misi dulu atau Iya dong. kita ngelihat karakternya secara intuitif gitu. Besok, Iya. kan mereka malam ini kan sudah dapat tuh nomor urut. Nah, Kemudian dia nyerahkan visi misinya. Kita lihat ya, kita coba Oke. iya. Dari situ kita lihat apa mereka itu pemimpin yang berpikir yang hal-hal yang belum dipikirkan atau pemimpin yang biasa-biasa Yang saja biasa-biasa atau pemimpin saja. yang siap menghadapi. Nah, Tapi itu. apakah visi misi itu keluar dari isi kepalanya atau dari tim sukses, Pak? Kayaknya Nah itu, kita butuh pemimpin yang punya pemikiran luar biasa. Kita Ya, positif anggaplah. Oke. Anggaplah. Anggaplah. Mesti dari sini kan gitu. Karena kan Sehingga dari situ nih kita bisa lihat ketika mereka menyampaikan visi misi. kan tim itu kan pembantunya. Iya. Gitu kan. Iya. Jadi kelihatan Oke. ketika dia menyampaikan apakah memang itu isi pikirannya sendiri atau dari tim sukses. Kan kalau tidak salah mungkin ada itu di KPU ya. Ada acara untuk diakses, membacakan visi dan misi itu kan? Atau paling tidak ada tertulis yang diserahkan gitu ya. Iya. Mudah-mudahan kita bisa dapat, kita lihat gitu kan. Nah, kita dulu, kita kulit, Kita lihat. Kita pelajari kita asah-asah. terus kita bahasnya di Besiru. Kita bahas Ya, gitu. sambil kita dengar juga suara dari masyarakat ngomong Masyarakat apa nih? ya, Iya, itu benar. dia gitu. Visi Termasuk suaranya si si kandidat. Iya. Kalau memang mau bersuara, monggo kan. Iya. Kita sila. Iya, Kita gitu. siapkan kan. Karena kita kan bahas masalah aja, Pak. Jadi siapa tahu Siapa gitu. tahu dia ini loh solusinya. solusinya. Gitu, yang ditawarkan ke masyarakat. Yang penting kita tawarkan ke masyarakat. ya, visi misi itu harus supaya kan Mataram ini menurut saya banyak pemilih yang lebih rasional kan. Iya. Gitu kan. Iya. Tidak hanya sekedar lihat warnanya, tidak lihat nomornya gitu kan. Lihat Tidak dia gitu. berafiliasi dengan partai politiknya. Ya, gitu. Tapi kita harus mudah-mudahan banyak yang memilih itu benar-benar karena memang ada yang ditawarkan itu yang menarik tadi kan. Ada visi dan misi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam kondisi pandemi. Iya. Gitu. Jadi berat lah ya. Berat ya. Berat. Kita butuh berat. pemimpin yang bisa menjawab tantangan. Ya, gitu kan. Jadi mikir berat banget ya. Gitu. Tapi enggak ada yang munduran diri ya. Sudah kadung, Iya. Tadi. sudah energinya, sudah di ujung ini harus fight. Ya, oke. Saya kira sudahan lah ya itu ya, yang itu masalah- kita sudah kita Iya. lontarkan itu ya. Jadi ada masalah-masalah ekonomi, kesehatan, itu pendidikan dan sosial itu yang pasti ya. Mudah-mudahan nanti kita dapatkan solusinya dari para Kandidat. Dan kita juga sangat terbuka kalau kemudian kandidat ingin menyampaikan atau
membuat solusi atas masalah-masalah itu. Oh iya. Iya. Ya. Di samping tentu juga ada teman-teman masyarakat yang ingin menyuarakan lagi lebih dalam dari pandangan gitu. kita tadi kan. Iya. Dari penglihatan kita mungkin teman-teman lebih dalam lagi. Ya mungkin kalau wali kota atau calon wali kota besok mau ngobrol-ngobrol sama kita senang juga tuh. Kayaknya asik ya. Ngopi-ngopi. Oh ini tidak ada kopinya tadi ya. Aduh, bagaimana? Bagaimana pihak sponsor? Oke teman-teman, begitu obrolan kita, bincang-bincang kita di Besiru kali ini. Sampai ketemu di Besiru berikutnya. Oke.